Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Hantu Tangan Buntung. Cerita tentang hantu tangan buntung memang sudah tidak asing lagi terdengar di berbagai daerah. Entah apa visi dan misi sosok lembut itu menampakkan dirinya dengan wujud sebagai sebuah tangan dan kerap terlihat menyeramkan. Di berbagai daerah, hantu ini juga kerap diceritakan mampu mengejar seseorang hingga ketakutan karena seram. Salah satu kisah lucu sekaligus seram dialami oleh Fauzan yang mengaku pernah digerayangi makhluk gaib berwujud tangan buntung sewaktu tengah tidur di rumah temannya. Kejadian ini sebenarnya belum lama terjadi, tepatnya sekitar awal tahun 2016, di mana Fauzan dan teman-teman tengah berburu batu akik karena waktu itu tengah booming-boomingnya jenis batu akik berkodam, mulai dari batu akik merah delima, kol buntet, gali kelor, dan sebagainya. Karena penasaran dengan teknik dan cara menarik benda pusaka, termasuk batu akik yang konon bisa dilakukan oleh salah satu temannya, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengikuti perjalanan malam itu guna mengambil benda pusaka di sebuah pemakaman umum yang tak jauh dari rumah temannya. Seingatnya waktu itu malam Jumat Kliwon, karena memang syarat penarikan benda pusaka yang paling tepat menurut temannya adalah malam tersebut. Waktu itu dia sangat terkagum-kagum dengan kemampuan Waryanto, salah satu temannya yang terlihat pendiam, namun ternyata memiliki kemampuan yang tak banyak dikuasai orang lain. Kesuksesan malam itu membuat kami berdua tersenyum lebar. Pasalnya selain dapat menarik sebuah pusaka berbentuk keris semar mesem, kami juga menemukan sebuah batu cincin merah delima yang sangat menakjubkan. Singkatnya, setelah puas dengan perburuan malam itu, kami lantas kembali ke rumah Waryanto sekitar jam 1 dini hari. Kopi dan gorengan menjadi teman ngobrol, seolah malam itu tak ingin kami lewati dengan tidur malam. Namun, yang namanya manusia tentu ada waktunya untuk harus istirahat, di mana kami berdua pun tertidur tanpa sadar. Entah jam berapa, kami mulai memejamkan mata. Beralaskan sebuah tikar, kami terlelap seolah tengah tidur di atas ranjang empuk di sebuah hotel. Peristiwa aneh pun sebenarnya mulai kami rasakan ketika terbangun sekitar pukul 3 pagi, di mana keris dan batu akik diletakkan di sebuah mangkok putih di atas meja, terlihat bergetar dan menimbulkan bunyi gesekan dalam mangkok tersebut. Jujur saja, sebut saja aku Fauzan. Aku pun cukup merinding dibuatnya. Terlebih Waryanto yang berada di sampingku yang masih tidur. Karena takut, aku pun kemudian memutuskan untuk tidur mendekati Waryanto dan mengenakan sarungku sebagai selimut. Tak lama kemudian aku pun mulai tertidur lelap, atau kalau orang Jawa sini bilang ler-leran. Waktu di mana manusia mulai tak sadarkan diri karena tertidur. Di tengah suasana dingin dan mencekam tersebut, tiba-tiba aku merasakan seperti ada tangan yang menggerayangi kaki kananku. Awalnya aku beranggapan jika itu adalah ulah Waryanto yang tengah iseng. Sambil menendang, aku pun berbicara, "Iseng banget kamu, War." Sambil kembali menarik sarung yang aku kenakan untuk selimut. Firasat tak enak mulai muncul. Tak kala terjadi kembali peristiwa serupa. Kali ini giliran kepalaku yang terasa ada sesuatu yang mengusapnya. Sontak, bulu kuduku merinding dan keringat dingin mulai keluar dari sekujur tubuhku.
Aku pun kemudian berusaha membangunkan Waryanto dan bermaksud menceritakan kejadian yang aku alami. Mungkin karena saking capeknya dengan kegiatan semalam, Waryanto tidak bergeming sedikit pun mendengar bisikanku. Lantas, daripada ketakutan, aku pun memutuskan untuk kembali merebahkan diri dan tidur lagi. Waktu itulah, sosok makhluk gaib entah itu jin atau hantu, tangan buntung terlihat merayap dari jendela dan langsung menggerayangi seluruh tubuhku di dalam sarung yang aku kenakan. Sontak aku pun kembali menjerit ketakutan dan kemudian membangunkan Waryanto dari tidurnya. Setelah menceritakan perihal kejadian yang barusan aku alami, akhirnya kemudian Waryanto pun mengambil air wudhu dan komat kamit membaca doa untuk memagari tubuhku. Sekaligus garis semar mesem dan batu aki merah delima yang tadi kami dapatkan berdua. Menurut penuturan Waryanto, hantu tangan buntung itu merupakan perwujudan si empu pusaka yang telah kami ambil. Ia berusaha ingin mengambil kembali benda-benda miliknya yang kami ambil dengan paksa. Hingga azan subuh, sosok hantu yang menggerayangiku tak lagi menandakan penampakan diri maupun usil lagi kepadaku. Bau nasi busuk di malam hari. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2012. Pada saat itu lembaga bimbingan belajar tempatku bekerja masih menempati bangunan lama yang masih tetap satu area ruko dengan bangunan yang baru sekarang. Letak bangunan lama hanya berjarak sekitar 10-15 meter. Lembaga bimbingan belajar itu terletak di bilangan Bintaro. Letaknya tidaklah jauh dari pusat perbelanjaan yang terkenal di Bintaro. Namaku Dadang. Aku asli orang Sunda. Aku bekerja di tempat ini sudah bertahun-tahun. Dan pada tahun 2012, aku bekerja bersama satu orang kawanku yang bernama Cecep sebagai office boy di lembaga bimbingan belajar tersebut. Karena letak rumahku dan rumah Cecep yang berada di Bogor, maka kami selalu tidur di lembaga bimbingan belajar tersebut pada malam hari. Kami jarang pulang ke rumah. Jikapun pulang, mungkin hanya hari Minggu, di saat hari libur, dan itu pun kami tidak selalu setiap minggu pulang. Sore itu Sabtu sore, hari yang menandakan bahwa keesokan harinya adalah hari Minggu. Kami telah membersihkan seluruh ruangan di bangunan berlantai 3 itu. Semua kelas sudah kami bersihkan dan semua sampah sudah kami buang. Jam menunjukkan pukul 3 sore ketika Cecep berkata bahwa ia akan pulang ke Bogor. Ia mengajakku untuk pulang bareng, tapi aku menolaknya. Aku sendiri sedang tidak ingin pulang ke rumah saat itu. Aku ingin tetap di sana. Alasan utamaku adalah karena di sana terdapat wifi dan aku bisa berinternet ria dengan lancar. Melihat diriku yang enggan untuk diajak pulang, Cecep pun langsung mengemas pakaiannya dari lemari baju yang terletak di dapur bagian belakang gedung. Ia kemudian memasukkan pakaiannya ke dalam tas dan ia pun kemudian mengenakan jaket. Jam menunjukkan pukul sekitar 3:30. Ketika Cecep membuka pintu ruko dan berpamitan pulang, ia langsung mengambil motor dan tancap gas ke Bogor. Sekitar pukul 5 sore, aku mengambil laptop yang baru saja aku beli. Aku kemudian langsung membuka situs yang sedang populer pada tahun 2012. Apalagi kalau bukan Facebook. Aku pun kemudian berselancar di situs tersebut dengan asiknya. Setelah sekian lama bermain Facebook, aku kemudian melirik jam yang terletak di dinding di atas pintu ruko. Saat itu jam menunjukkan pukul 5 lewat. Cuaca di luar pun dipenuhi dengan warna keemasan matahari sore. Aku kemudian melanjutkan kegiatan berselancarku di internet. Setelah beberapa lama kemudian, aku pun menengok lagi ke arah jam. Sudah hampir pukul 6.
Anjat maghrib pun berkumandang. Aku menghentikan kegiatanku untuk menunaikan kewajibanku, yaitu sholat maghrib. Tak membutuhkan waktu lama bagiku untuk menunaikan ibadah. Kurang dari 10 menit, aku sudah kembali duduk di meja dan menghadap ke arah laptop. Malam pun mulai datang. Langit di luar berubah warna biru tua menjadi hitam. Aku memutuskan untuk menutup pintu ruko. Aku menarik pintu pertama yang terasa agak berat. Bunyi yang dihasilkan gesekan pintu yang terbuat dari bahan besi ringan tersebut dengan lantai agak memakakkan telinga. Setelah pintu pertama tertutup, aku pun kemudian menutup pintu kedua yang berbentuk lebih kecil dari pintu pertama dan segera menguncinya. Krek. Bunyi itu menandakan pintu sudah terkunci dan aku biarkan kunci itu tergantung di pintu. Namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari laptopku. Aku kemudian bergegas menghampiri laptopku. Dan benar saja, satu notifikasi muncul dari Facebookku. Aku pun kemudian kembali disibukkan dengan internet. Aku sedang asik main Facebook ketika tiba-tiba aku mencium sesuatu yang mirip seperti terasi busuk yang menyeruak masuk ke dalam lubang hidungku. Aku pun kemudian berhenti sejenak dari kesibukanku sambil berpikir jika aku lupa membuang sampah. Aku pun kemudian beranjak dari tempat dudukku dan memeriksa bagian belakang, tepatnya ruangan dapur. Namun, aku tidak menemukan sampah apapun yang belum terbuang. Aku pun kemudian kembali duduk dengan perasaan yang sedikit bingung. Bau terasi busuk tidak menghilang setelah beberapa saat. Malahan, baunya semakin menusuk. Perasaanku pun mulai tidak enak. Aku memutuskan untuk melupakannya dan kembali berselancar. Kurang dari 10 menit, tiba-tiba tenggukku terasa berat, seperti ada yang menindihnya. Kepalaku juga terasa pusing. Aku yang masih dalam posisi mata melihat laptop, tiba-tiba saja menangkap bayangan di kursi, yang biasanya dipakai oleh siswa untuk duduk berdiskusi dengan pengajar bimbel. Kursi tersebut adalah kursi sofa, dan terletak sejajar dengan pandangan mata, di sebelah rak buku. Aku melihat samar-samar sosok seseorang duduk di sofa tersebut. Tak jelas sosok seperti apa karena tiba-tiba saja aku tak berani melihat ke arah sofa tersebut. Perasaan takut tiba-tiba muncul dan perasaan itu cukup membuatku untuk tetap menatap layar laptop. Aku pun melirik bagian bawah layar laptop. Namun, waktu menunjukkan hampir pukul 10 malam. Aku tetap menatap layar laptop dan bayangan itu tetap ada dan tetap duduk diam di sofa yang tadi. Hampir 15 menit aku duduk. Aku tidak tahan dengan tetap diam, duduk, dan menatap layar. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah sofa tersebut. Aku beristighfar dan kemudian aku melihat ke arah sofa. Detak jantungku bertambah cepat dan keringat dingin langsung turut deras. Apa yang kulihat benar-benar sangat menakutkan. Di ujung ruangan, aku melihat sosok wanita yang duduk menunduk dengan rambut terurai di depan. Baju wanita tersebut terlihat kumuh berwarna coklat, dan ia duduk diam tak bergerak sedikit pun. Aku pun langsung menunduk setelah aku mengetahui bahwa sosok apa yang duduk di sofa tersebut. Pikiranku kacau balau. Aku tak tahu mampu berbuat apa. Setelah diam beberapa saat kemudian, aku pun memutuskan untuk pulang. Pulang berarti aku harus mengambil jaket dan baju-bajuku di ruang belakang. Dan untuk pergi ke ruangan tersebut, aku harus melewati sofa tersebut. Aku pun kemudian berdiri dengan kaki yang bergetar dengan hebat. Dan memberanikan diri dan terus beristighfar. Aku mulai berjalan melewati sofa tersebut. Semakin mendekati sofa tersebut, bau terasi busuk semakin tajam. Aku melewati depan sofa itu. Aku sudah siap apabila sosok itu tiba-tiba saja bergerak dan menyerangku. Tapi saat aku melewatinya, sosok perempuan itu tetap saja diam. Aku pun langsung berjalan secepat mungkin ke arah ruangan belakang untuk mengambil baju. Selesai memasukkan baju, aku kemudian memakai jaket dan celana jeans dan langsung ke ruangan depan. Dan ketika aku sampai di ruangan depan,
Aku melihat sosok tersebut masih saja diam tertunduk dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun. Aku pelan-pelan berjalan menuju meja di mana laptopku tadi kutaruh. Aku menutup laptopku tanpa mematikannya dan langsung memasukkannya ke dalam tasku. Aku langsung membuka kunci pintu. Terasa susah karena aku harus membukanya dengan tangan yang bergetar hebat. Setelah berhasil membuka pintu, aku langsung membuka pintu selanjutnya tanpa lupa mengunci pintu itu. Sesaat sebelum pintu pertama aku tutup, aku sempat melirik ke arah sofa untuk memastikan apa yang sosok tersebut berbuat. Dan saat aku melirik, sosok tersebut tetap saja diam. Karena tak ingin berlama-lama, aku pun langsung mengunci pintu ruko dan tancap gas ke rumahku di daerah Bogor. Aku sendiri tidak pernah menceritakan apa yang terjadi malam itu, sampai tempat bimbingan belajar tersebut pindah ke bangunan yang baru. Itulah pengalamanku yang menyeramkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.